Mem, replikator baru. Sejauh ini, saya belum bicara banyak tentang manusia, walaupun tidak mengesampingkannya dengan sengaja. Sebagian alasan saya menggunakan istilah mesin kelestarian adalah karena hewan tidak akan mencakup tumbuhan dan dalam benak beberapa orang juga tak mencakup manusia. Argumen yang saya ajukan harus prima facie berlaku untuk setiap makhluk hidup yang berevolusi. Jika suatu spesies harus dikecualikan, sebabnya harus alasan tertentu yang bagus. Apakah ada alasan untuk mengatakan bahwa spesies kita ini unik? Saya percaya jawabannya adalah ya. Sebagian besar keunikan manusia dapat diringkas dalam satu kata, budaya, culture. Saya gunakan kata itu bukan dalam makna angkuh, melainkan sebagaimana seorang ilmuwan menggunakannya. Pewarisan budaya serupa dengan pewarisan genetis karena meskipun pada dasarnya konservatif, pewarisan itu dapat menimbulkan sebentuk evolusi. Geoffrey Chaucer tidak akan dapat bercakap-cakap dengan orang Inggris modern walaupun mereka dihubungkan satu sama lain dengan rantai yang tak terputus berupa sekitar 20 generasi orang Inggris yang masing-masing dapat berbicara dengan orang dari generasi terdekatnya seperti anak berbicara dengan ayahnya. Bahasa tampaknya berevolusi secara non-genetis dengan laju yang lebih cepat daripada evolusi genetis. Transmisi budaya tidak hanya dimiliki manusia. Contoh terbaik dari spesies lain adalah burung saddleback yang tinggal di pulau-pulau lepas pantai Selandia Baru. Saya mendapatkan penjelasan tentang burung itu baru-baru ini dari P.F. Jenkins. Di Pulau Tempat Jenkins, Gereja ada total 9 repertoar bunyi kicauan yang berbeda. Bunyi pejantan hanya menyanyikan satu atau sedikit repertoar saja. Pejantan-pejantan itu dapat digolongkan ke dalam kelompok-kelompok dialek. Sebagai contoh, satu kelompok berisi 8 pejantan di wilayah-wilayah yang bertetangga menyanyikan lagu tertentu yang disebut lagu sisi. Kelompok dialek lain menyanyikan lagu-lagu yang berbeda. Kadang-kadang, anggota-anggota satu kelompok dialek berbagi tak hanya satu lagu tertentu. Dengan membandingkan lagu-lagu dari ayah dan anak, Jenkins menunjukkan bahwa pola lagu tidak dibagikan secara genetis. Setiap pejantan muda cenderung meniru lagu dari tetangganya dengan cara yang sama seperti bahasa manusia. Selama sebagian besar waktu Jenkins berada di sana, ada sejumlah lagu tetap di pulau itu, semacam lumbung lagu, tempat burung-burung muda menghasilkan sendiri repertoar kecilnya. Tapi kadang-kadang Jenkins berkesempatan menyaksikan penciptaan lagu baru yang terjadi karena kesalahan dalam peniruan lagu lama. Jenkins menulis bentuk-bentuk lagu baru telah terbukti muncul secara beragam lewat perubahan nada, pengulangan nada, penghilangan nada, dan kombinasi bagian-bagian lain dari lagu lainnya yang ada. Munculnya bentuk baru adalah peristiwa mendadak dan hasil cukup stabil selama periode beberapa tahun. Lebih jauh lagi, dalam sejumlah kasus, ragam lagu ditransmisikan secara akurat dalam bentuk baru ke anggota-anggota muda sehingga kelompok penyanyi seragam yang dapat dikenali secara koheren pun berkembang. Jenkins menyebut asal-usul kicauan lagu baru itu sebagai mutasi budaya. Kicauan burung saddleback benar-benar evolusi dengan cara non-genetis. Ada contoh lain evolusi budaya pada burung dan monyet, tapi itu semua hanya keanehan-keanehan yang menarik. Spesies kita sendirilah yang sungguh-sungguh menunjukkan apa yang dapat dilakukan oleh evolusi budaya. Bahasa hanyalah satu dari sekian banyak contoh. Gaya busana dan kuliner, upacara dan adat istiadat,
seni dan arsitektur, rekayasa dan teknologi, semua berkembang dalam lintasan sejarah yang terlihat seperti penciptaan evolusi genetis, tapi tidak ada hubungannya dengan evolusi genetis. Namun, seperti dalam bab evolusi genetis, perubahannya bisa progresif. Boleh dianggap bahwa sains modern lebih baik daripada sains kuno. Bukan saja pemahaman kita tentang alam semesta berubah dalam beberapa abad, pemahaman itu bahkan menjadi lebih baik. Memang, ledakan perbaikan pengetahuan baru-baru ini terjadi sejak zaman Renaissance yang didahului dengan periode stagnasi yang suram, di mana budaya sains Eropa beku di tingkat yang telah dicapai oleh orang Yunani. Tapi seperti yang kita lihat dalam bab 5, evolusi genetis juga bisa melaju dalam rangkaian letupan singkat di antara dataran-dataran stabil. Analogi antara evolusi budaya dan genetis sudah sering ditampilkan, kadang-kadang dalam konteks tak perlu ada yang bernada mistis. Analogi antara kemajuan sains dan evolusi genetis melalui seleksi alam telah dijabarkan terutama oleh Sir Karl Popper. Saya ingin pergi lebih jauh ke arah yang juga eksplorasi oleh misalnya ahli genetika R.L. Cavalli Sforza, ahli antropologi F.T. Clarke, dan ahli etologi James Glenn. Sebagai pengikut Darwin yang antusias, saya belum cukup puas dengan penjelasan yang ditawarkan sesama penganut Darwinisme tentang perilaku manusia. Mereka telah mencoba mencari keuntungan biologis dalam berbagai atribut peradaban manusia. Misalnya, agama suku telah dilihat sebagai mekanisme untuk memperkuat identitas kelompok yang begitu berharga bagi spesies pemburu individual yang mengandalkan kerjasama untuk menangkap mangsa yang besar dan gizi. Acap kali prasangka evolusioner yang membingkai teori seperti itu secara tersirat mengandung pandangan teori seleksi kelompok. Namun ada kemungkinan untuk merumuskan ulang teori itu berdasarkan seleksi gen ortodoks. Manusia bisa saja menghabiskan sebagian besar dari beberapa juta tahun terakhir dengan hidup dalam kelompok-kelompok kekerabatan yang kecil. Seleksi kerabat dan seleksi yang mendukung altruisme timbal balik bisa saja telah mempengaruhi gen manusia sehingga menghasilkan banyak kecenderungan dan ciri psikologis dasar kita. Gagasan-gagasan itu sejauh ini sangat masuk akal, tapi saya menemukan bahwa gagasan-gagasan itu belum juga bisa mulai menjawab tantangan akbar untuk menjelaskan kebudayaan, evolusi budaya, dan peradaban-peradaban besar antara budaya-budaya manusia di seluruh dunia dan kekerasan suku Ik di Uganda seperti yang dijelaskan oleh Colin Turnbull hingga turisme lembut ala suku Arapes yang dibahas oleh Margaret Mead. Saya pikir kita harus mulai lagi dari awal dan kembali ke prinsip-prinsip pertama. Argumen yang saya ajukan meski mungkin mengejutkan karena datang dari seorang penulis yang menuliskan bab-bab sebelum ini adalah bahwa demi memahami evolusi manusia modern, kita harus mulai dengan membuang gen sebagai satu-satunya landasan gagasan-gagasan kita tentang evolusi. Saya seorang penganut Darwinisme yang antusias, tapi saya pikir Darwinisme adalah teori yang terlalu besar untuk dijejalkan ke dalam konteks gen yang sempit. Gen akan masuk ke dalam tesis saya hanya sebagai analogi, tidak lebih. Lagi pula, apa yang begitu istimewa mengenai gen? Jawabannya adalah karena gen itu replikator. Hukum fisika mestinya berlaku di seluruh alam semesta yang dapat dijangkau. Apakah ada prinsip-prinsip biologi yang mungkin punya kesahihan universal serupa? Ketika astronot berpergian ke planet yang jauh dan mencari kehidupan, mereka dapat berharap menemukan makhluk aneh dan jauh di luar imajinasi kita. Tapi apakah ada yang mesti berlaku bagi semua kehidupan dimanapun ditemukan dan apapun dasar kimianya? Jika ada bentuk kehidupan yang berlandaskan unsur kimia silikon, bukan karbon atau amonia, bukan air. Jika ada makhluk yang ditemukan mati mendidih pada suhu minus 100 derajat Celcius,
Jika suatu bentuk kehidupan yang ditemukan bukan berlandaskan unsur kimia sama sekali, melainkan siklus elektronik yang bergetar, masihkah ada prinsip umum yang berlaku bagi semua kehidupan? Jelas saya tidak tahu, tapi jika harus beritahu, saya akan memberitahukan uang saya di satu prinsip dasar, yaitu hukum yang mengatakan bahwa semua kehidupan berevolusi melalui perbedaan kelestarian entitas-entitas yang bereplikasi. Gen, molekul DNA, kebetulan merupakan identitas bereplikasi yang ada di planet kita. Mungkin ada yang lain. Jika demikian, asalkan memenuhi kondisi tertentu, mereka hampir pasti menjadi landasan bagi proses evolusi. Namun apakah kita harus pergi ke dunia-dunia yang jauh untuk menemukan jenis replikator dan hasil jenis evolusi lain? Saya percaya suatu jenis penyalin baru akhir-akhir ini telah muncul di planet ini. Dia ada persis di hadapan kita. Masih dalam masa pertumbuhan, dia mengambang kikuk di dalam purba. Tapi dia telah berhasil mencapai perubahan evolusioner dengan laju yang membuat gen kewalahan untuk mengikutinya. Sub baru itu adalah sub budaya manusia. Kita butuh nama untuk replikator baru tersebut, kata benda yang menyampaikan gagasan tentang unit transmisi budaya atau unit imitasi. Mimeme berasal dari kata Yunani yang pantas, tapi saya ingin satu suku kata yang terdengar sedikit seperti gen. Saya harap teman-teman pakar secara klasik sudi memaafkan apabila saya singkat mimeme menjadi meme. Jika sedianya ini bisa menghibur, anggaplah kata itu terdengar dengan memori atau kata meme dalam bahasa Prancis. Ucapkan bersajak dengan krim. Contoh meme adalah lagu, gagasan, kalimat, gaya busana, cara pembuatan plot, atau struktur lingkung bangunan. Sama seperti gen yang membiarkan diri dalam lumbung gen dengan meloncat dari tubuh ke tubuh melalui sperma atau telur. Meme pun membiarkan diri dari dalam lumbung mempol dengan meloncat dari otak ke otak melalui satu proses yang dalam arti luas bisa disebut imitasi. Jika seorang ilmuwan mendengar atau membaca tentang satu gagasan bagus, dia akan membagi gagasan itu kepada rekan dan murid-muridnya. Dia menyebut gagasan itu dalam artikel dan kuliahnya. Jika gagasan itu menjadi populer, dapat dikatakan bahwa gagasan itu membiarkan dirinya sendiri dengan menyebar dari otak ke otak, sebagaimana disimpulkan dengan rapi oleh rekan saya N.K. Humphrey. Meme dianggap sebagai struktur hidup, bukan hanya secara kiasan, melainkan secara teknis. Bila Anda menanam meme yang subur dalam pikiran saya, Anda secara harfiah menaruh parasit ke dalam otak saya, mengubah otak saya menjadi wahana membiarkan meme, sama seperti virus menjadi parasit bagi mekanisme genetis sel inang. Dan ini bukan sekadar ungkapan meme untuk misalnya keyakinan akan adanya kehidupan setelah kematian sungguh-sungguh terwujud secara fisik jutaan kali sebagai struktur dalam sistem saraf individu manusia di seluruh dunia. Mari pertimbangkan gagasan tentang Tuhan. Kita tidak tahu bagaimana gagasan itu muncul di dalam lumbung meme. Mungkin muncul berkali-kali dari beberapa mutasi terpisah. Bagaimanapun, gagasan itu sangatlah tua. Bagaimana dia mereplikasi dirinya sendiri lewat kata lisan dan tertulis, dibantu oleh musik yang hebat dan seni yang hebat. Mengapa gagasan itu mempunyai nilai kelestarian yang demikian tinggi? Ingat bahwa nilai kelestarian di sini bukan berarti nilai untuk gen di dalam lumbung gen, melainkan untuk nilai mem di dalam lumbung mem. Pertanyaan itu sesungguhnya berarti ada apa sebetulnya dengan gagasan ketuhanan ini sehingga dia begitu stabil dan lazim dalam lingkungan budaya. Nilai kelestarian mem ketuhanan di lumbung mem berasal dari daya tarik psikologis yang besar.
Meme itu memberikan jawaban yang sepintas masuk akal untuk pertanyaan-pertanyaan yang mendalam dan meresahkan tentang kehidupan. Meme itu juga mengusulkan bahwa ketidakadilan di dunia bisa diperbaiki di kehidupan berikutnya. Kasih ilahi menyediakan dukungan efektif bagi kelemahan-kelemahan kita yang ampuh seperti placebo dari dokter. Itulah beberapa alasan mengapa gagasan ketuhanan disalin dengan begitu mudah oleh bergenerasi-generasi otak individu. Tuhan ada dalam bentuk meme dengan nilai kelestarian atau daya sebar yang tinggi dalam lingkungan yang disediakan oleh budaya manusia. Beberapa rekan saya telah menyatakan kepada saya bahwa pemaparan mengenai nilai kelestarian meme ketuhanan tidak menjawab apapun. Dalam analisis terakhir, mereka ingin selalu kembali ke keuntungan biologis. Bagi mereka, tidaklah cukup bagus untuk mengatakan bahwa gagasan ketuhanan memiliki daya tarik psikologis yang besar. Mereka ingin tahu mengapa gagasan itu memiliki daya tarik psikologis yang besar. Daya tarik psikologis berarti menarik bagi otak, dan otak dibentuk oleh seleksi alam atas gen di dalam lumbung gen. Mereka ingin menemukan bagaimana caranya mempunyai otak yang demikian itu bisa meningkatkan kelestarian gen. Saya bersimpati terhadap sikap seperti di atas, dan saya tidak meragukan bahwa ada keuntungan genetis dengan otak seperti yang kita miliki ini. Namun demikian, saya pikir jika rekan-rekan saya melihat dasar-dasar asumsi mereka sendiri dengan cermat, mereka akan menemukan bahwa mereka pun tak menjawab banyak pertanyaan sama seperti saya. Pada dasarnya, alasan mengapa kita lebih baik mencoba menjelaskan fenomena biologis dengan keuntungan bagi gen adalah semata karena gen merupakan replikator. Begitu purba memberikan kondisi sedemikian rupa di mana molekul dapat membuat salinan diri sendiri, replikator pun mulai mengambil alih. Selama 3 miliar tahun lebih, DNA merupakan satu-satunya replikator yang layak dibicarakan di dunia. Tapi DNA tidak serta-merta memegang hak monopoli tersebut sepanjang masa. Kapanpun muncul kondisi di mana jenis replikator baru dapat membuat salinan dirinya sendiri, replikator baru akan cenderung mengambil alih dan memulai evolusi jenis barunya sendiri. Begitu evolusi ini dimulai, dia sama sekali tidak akan serta-merta tunduk kepada yang lama. Evolusi seleksi gen yang lama dengan menciptakan otak menjadikan subtempat mem pertama muncul. Begitu mem yang menyalin diri sendiri muncul, evolusinya sendiri yang jauh lebih cepat muncul. Kami, para ahli biologi, telah menyerap gagasan evolusi genetis sedemikian rupa sehingga cenderung lupa bahwa itu hanyalah satu dari sekian banyak kemungkinan jenis evolusi. Imitasi atau peniruan dalam arti luas adalah cara mem bisa bereplikasi, tapi seperti halnya tidak semua gen yang dapat bereplikasi melakukannya dengan sukses. Beberapa mem lebih sukses di lumbung mem daripada yang lain. Itu sepadan dengan seleksi alam. Saya telah menyebutkan contoh-contoh kualitas tertentu yang menciptakan nilai kelestarian tinggi di antara mem. Tapi secara umum, nilai-nilai itu harus sama dengan apa yang dimiliki replikator dalam bab 2, umur panjang, fekunditas, dan ketepatan replikasi. Umur panjang salinan mem mungkin relatif tidak penting, sebagaimana juga salinan gen. Salinan nada Aulansign yang terdengar dalam otak saya hanya akan berlangsung selama hidup saya. Salinan nada yang sama yang dicetak dalam album The Scottish Student Songbook mungkin tak bertahan lebih lama, tapi saya berharap akan ada salinan nada yang sama di atas kertas dan di dalam otak masyarakat selama berabad-abad yang akan datang. Seperti dalam kasus gen, fekunditas jauh lebih penting daripada umur panjang salinan tertentu. Jika mem itu adalah gagasan sains, penyebaran akan tergantung pada seberapa jauh gagasan itu diterima oleh kalangan ilmuwan.
ukuran kasar atas nilai kelestariannya dapat diperoleh dengan menghitung berapa kali gagasan itu dirujuk dalam jurnal sains selama bertahun-tahun. Jika meme itu adalah lagu populer, penyebarannya di seluruh lumbung meme dapat diukur lewat jumlah orang yang menyanyikan lagu itu di jalan. Jika meme itu adalah gaya sepatu perempuan, peneliti meme dalam populasi dapat menggunakan statistik penjualan dari toko-toko sepatu. Beberapa meme, seperti halnya beberapa gen, mencapai sukses jangka panjang dan menyebar dengan cepat, tapi tidak bertahan lama di dalam lumbung meme. Lagu-lagu populer dan tumit stiletto adalah contohnya. Lainnya, seperti hukum agama Yahudi, bisa terus berpihak selama ribuan tahun. Biasanya karena catatan tertulis menyimpan potensi kelangsungan hidup yang lebih lama. Beralih ke kualitas umum, ketiga replikator yang sukses. Ketepatan replikasi. Di sini saya harus mengakui bahwa saya agak bimbang. Sekilas tampaknya meme bukanlah replikator yang akurat. Setiap kali seorang ilmuwan mendengar satu gagasan dan menceritakannya kepada orang lain, dia cenderung mengubahnya sedikit. Saya tidak merahasiakan utang saya dalam buku ini terhadap gagasan-gagasan R.L. Trivers. Namun saya tidak mengulang gagasan-gagasan itu sesuai kata-kata Trivers. Saya memuntir-muntirnya untuk tujuan saya sendiri dengan mengubah penekanan dan mencampurnya dengan gagasan-gagasan saya sendiri serta orang lain. Meme-nya diteruskan kepada Anda dalam bentuk yang telah diubah. Ini tentu tidak terlihat seperti kualitas transmisi gen yang partikulat semua atau tidak sama sekali. Yang terlihat transmisi meme mengalami mutasi yang terus-menerus dan juga percampuran. Mungkin saja tampilan non-partikulat itu adalah ilusi sehingga dengan demikian analogi dengan gen tidaklah salah. Lagi pula, jika kita melihat efek ciri genetis seperti tinggi badan manusia atau warna kulit yang terlihat tidaklah seperti kerja gen yang tidak dapat terbagi dan tercampur. Jika orang kulit hitam kawin dengan orang kulit putih, anak-anak mereka bukan menjadi hitam atau putih, melainkan di tengah-tengah. Itu tidak berarti gen yang bersangkutan tidak partikulat. Hanya saja ada begitu banyak gen yang bersangkutan dengan warna kulit, masing-masing memiliki efek yang kecil sehingga hasilnya tampak bercampur bau. Sejauh ini saya telah berbicara tentang meme seolah dia unit tunggal yang jelas terdiri atas apa saja, tapi itu tentu masih jauh dari jelas. Saya telah berkata bahwa satu nada adalah satu meme, tapi bagaimana dengan simfoni? Ada berapa banyak meme dalam satu simfoni? Dalam setiap gerakan satu meme, bagaimana dengan setiap melodi, setiap bar, setiap chord? Saya menggunakan trik verbal yang sama seperti yang saya gunakan di bab 3. Di sini saya membagi kompleks gen menjadi unit-unit genetis yang besar dan kecil dan unit dalam unit. Gen didefinisikan bukan dengan cara yang kaku, semua atau tidak sama sekali, melainkan sebagai unit yang memudahkan sepotong kromosom yang menyalin diri secara akurat secara memadai, yang dapat dipakai sebagai unit yang praktis bagi seleksi alam. Jika satu bagian simfoni ke-9 Beethoven cukup khas dan mudah diingat sehingga dapat dicabut dari konteks keseluruhan simfoni dan digunakan sebagai tanda panggilan yang menjengkelkan di stasiun siaran Eropa, sampai taraf tertentu dia pantas disebut meme. Secara kebetulan, bagian itu telah mengurangi kemampuan saya untuk menikmati simfoni aslinya. Demikian pula, ketika kita mengatakan bahwa semua ahli biologi saat ini percaya teori Darwin, kita tidak bermaksud berkata bahwa di dalam otak setiap ahli biologi tertulis salinan identik kata-kata Charles Darwin yang persis sama. Seperti individu memiliki cara sendiri untuk menafsirkan gagasan-gagasan Darwin. Mungkin dia mempelajarinya bukan dari tulisan-tulisan Darwin sendiri, melainkan dari penulis-penulis yang lebih baru. Beberapa hal yang dikatakan Darwin itu salah di rinciannya. Jika agak Darwin membaca buku ini, dia hampir tak akan mengenali teori aslinya sendiri di dalamnya, meski saya harap dia suka dengan cara saya mengemukakannya. Toh,
Terlepas dari semua itu, ada suatu esensi Darwinisme yang hadir di kepala setiap individu yang memahami teorinya. Jika tidak demikian, maka hampir semua pernyataan mengenai dua orang yang saling setuju bakal menjadi tak berarti. Suatu gagasan bisa didefinisikan sebagai suatu entitas yang dapat ditransmisikan dari satu otak ke otak lain. Oleh karena itu, teori Darwin adalah landasan penting gagasan yang dimiliki bersama oleh semua otak yang memahami teori itu. Perbedaan-perbedaan cara orang menyatakan teori itu dengan sendirinya bukan bagian Anggap teori Darwin dapat dibagi menjadi komponen-komponen sedemikian rupa, sehingga ada yang percaya akan komponen A tapi tidak komponen B, sementara yang lain percaya B tapi tidak A. Maka sepatutnya A dan B harus dianggap sebagai yang terpisah. Jika hampir semua orang percaya A dan juga percaya B, jika kedua saling terkait erat menggunakan istilah maka akan lebih mudah untuk mengelompokkan keduanya sebagai satu Mari kita mempelajari analogi antara dan gen lebih lanjut. Sepanjang buku ini, saya telah menekankan bahwa kita mesti tidak membayangkan gen sebagai agen yang sadar dan mempunyai tujuan. Seleksi alam yang buta membuat gen berperilaku seolah memiliki tujuan dan untuk memudahkan serta menyingkat. Gen dibicarakan dengan bahasa tujuan. Sebagai contoh, bila kita mengatakan gen berusaha meningkatkan jumlahnya di dalam lumbung gen masa depan, yang kita maksud adalah gen-gen yang berpengaruh sedemikian rupa sehingga meningkatkan jumlah mereka di dalam lumbung gen masa depan cenderung menjadi gen-gen yang kita lihat efeknya di dunia. Sama seperti halnya memudahkan bagi kita untuk berpikir bahwa gen merupakan agen yang aktif, bekerja sadar untuk kelangsungan hidupnya sendiri. Mungkin memudahkan pula bagi kita untuk berpikir tentang dengan cara yang sama. Dalam kedua kasus, gagasan tentang tujuan hanyalah kiasan, tapi kita telah melihat betapa berhasilnya kiasan itu dalam kasus gen. Bayangkan kita telah menggunakan kata-kata seperti gen yang egois dan kejam, walau kita tahu betul itu hanya kiasan. Bisakah kita dengan semangat yang persis sama mencari yang egois dan kejam? Mencari yang egois atau kejam. Ada masalah di sini tentang hakikat kompetisi. Bila ada reproduksi seksual, setiap gen bersaing terutama dengan alelnya sendiri, bersaing dalam memperebutkan tempat yang sama di kromosom. Tampaknya tidak punya sesuatu yang setara dengan kromosom dan juga tidak dengan alel dan tidak juga dengan alel. Saya kira bahwa banyak gagasan dapat dikatakan memiliki lawannya adalah arti yang tak terlalu penting. Tapi umumnya, lebih menyerupai molekul-molekul replikasi awal yang mengambang acak dan tak tentu di dalam subpurba ketimbang gen model yang berpasang-pasangan dalam kromosom yang rapi. Lantas dalam arti apakah bersaing satu sama lain? Haruskah kita berharap menjadi egois atau kejam jika tak punya alil? Jawabannya mungkin saja karena ada satu pengertian di mana mau tak mau harus berkompetisi dengan sesamanya. Setiap pengguna komputer digital tahu betapa berharganya waktu komputer dan ruang penyimpanan memori. Di banyak pusat komputer besar, penggunaan waktu dan ruang ditarik bayaran, atau setiap pengguna diberi jatah waktu yang diukur dengan detik dan jatah ruang yang diukur dalam kata-kata. Komputer tempat hidup adalah otak manusia. Waktu mungkin merupakan faktor pembatas yang lebih penting daripada ruang penyimpanan yang menjadi subjek persaingan berat. Otak manusia dan tubuh yang mengontrolnya tidak dapat melakukan lebih daripada satu atau beberapa hal sekaligus. Jika harus mendominasi perhatian otak manusia, dia harus melakukannya dengan mengorbankan saingan. Komoditas lainnya yang bisa diperebutkan adalah waktu tayang radio dan televisi, ruang iklan, kolom surat kabar, dan ruang rak perpustakaan. Dalam kasus gen, kita lihat di bab 3 bahwa
Kompleks gen yang beradaptasi bersama bisa muncul di dalam lumbung gen. Satu set besar gen yang bersangkutan dengan mimikri kupu-kupu menjadi terkait erat secara bersama-sama dengan kromosom yang sama. Begitu erat sehingga dapat diberlakukan sebagai satu gen. Dalam bab 5, kita bertemu gagasan yang lebih canggih mengenai seperangkat gen yang stabil dalam evolusi. Gigi, cakar, isi perut, dan organ-organ indera yang saling cocok berkembang di lumbung gen karnivora, sedangkan satu set ciri lain yang stabil muncul dalam lumbung gen herbivora. Apakah sesuatu yang serupa terjadi di lumbung mem? Apakah mem ketuhanan misalnya menjadi terkait dengan mem tertentu lainnya? Dan apakah keterkaitan itu membantu kelangsungan hidup masing-masing mem yang ada di dalamnya? Mungkin kita bisa menganggap gereja yang terorganisir dengan arsitektur ritus musik, dengan arsitektur ritus hukum, musik, seni, dan tradisi tertulisnya, serta satu set mem yang beradaptasi secara bersama-sama dan stabil. Sebagai contoh, aspek doktrin yang sangat efektif dalam menegakkan ketaatan beragama adalah ancaman api neraka. Banyak anak dan bahkan sebagian orang dewasa percaya bahwa mereka akan mengalami siksaan mengerikan setelah mati jika mereka tidak mematuhi aturan agama. Ini teknik persuasi yang sangat keras yang menyebabkan tekanan psikologis besar sejak zaman pertengahan hingga hari ini, tapi sangat efektif. Seolah telah dirancang para pemuka agama yang terlatih dalam teknik-teknik indoktrinasi psikologis yang mendalam. Namun saya ragu, apakah para pemuka agama masih begitu canggih? Jauh lebih mungkin apabila mem-mem yang tak memiliki kesadaran memastikan kelangsungan hidup mereka sendiri berdasarkan sifat seolah kejam seperti apa yang ditampilkan oleh gen. Gagasan mengenai api neraka sederhana saja, mengekalkan dirinya sendiri karena dampak psikologisnya yang mendalam. Gagasan itu kemudian dihubungkan dengan mem ketuhanan karena keduanya saling memperkuat dan saling membantu kelangsungan hidup dalam lumbung mem. Anggota lain dari kompleks mem religius disebut iman, artinya kepercayaan tanpa membutuhkan pembuktian, bahwa di hadapan bukti itu sendiri. Kisah Thomas si peragu diceritakan bukan agar kita mengagumi Thomas, melainkan agar kita dapat mengagumi kisah para rasul lain. Dalam kisah itu, Thomas memerlukan pembuktian, dan tidak ada yang lebih mematikan bagi beberapa jenis mem selain kecenderungan untuk mencari bukti. Para rasul yang lain yang imannya begitu kuat, sehingga mereka tidak memerlukan pembuktian, diajukan kepada kita sebagai yang layak diikuti. Mem keimanan mengamankan kelangsungan hidupnya dengan trik bawah sadar yang sederhana, yaitu tidak menganjurkan penyelidikan rasional. Iman yang membuta dapat membenarkan apa saja. Jika seorang manusia percaya pada Tuhan yang berbeda, atau bahkan jika dia menggunakan cara yang berbeda untuk menyembah Tuhan yang sama, iman yang membuta dapat memutuskan bahwa dia harus mati di atas kayu salib, di tiang gantungan, ditusuk pedang, ditembak di jalanan di Beirut, atau diledakkan di sebuah bar di Belfast. Mem iman yang membuta memiliki cara keras tersendiri untuk membiarkan diri sendiri. Itu berlaku baik bagi iman membuta terhadap agama maupun politik dan patriotisme. Mem dan gen sering bisa memperkuat satu sama lain, tapi kadang-kadang berlawanan pula. Misalnya, kebiasaan hidup selibat dianggap tidak diturunkan secara genetis. Gen untuk selibat akan gagal dalam lumbung gen kecuali ada keadaan yang sangat khusus seperti yang kita temukan di serangga sosial. Tapi tetap saja, mem untuk selibat dapat berhasil di dalam lumbung mem.
Misalnya, andaikan keberhasilan mem amat tergantung pada beberapa banyak waktu yang dihabiskan individu untuk secara aktif menularkannya kepada orang lain. Setiap waktu yang dihabiskan untuk melakukan hal selain mencoba menyebar mem dapat dianggap sebagai waktu yang terbuang dari sudut pandang mem. Mem yang disebarkan oleh pemuka agama yang terlibat ke anak-anak muda yang belum memutuskan apa yang akan mereka lakukan dengan hidup mereka. Media transmisinya adalah berbagai macam pengaruh manusia, kata-kata lisan dan tertulis, contoh pribadi, dan sebagainya. Anggaplah untuk keperluan argumen, pernikahan mengurangi kemampuan seorang pemuka agama untuk mempengaruhi umatnya, misalnya karena menyita sebagian besar waktu dan perhatiannya. Itu bahkan sudah diajukan sebagai alasan resmi bagi penegakan hidup selibat di kalangan pemuka agama tertentu. Jika memang demikian, mem untuk hidup selibat dapat memiliki nilai kelestarian yang lebih besar daripada mem untuk menikah. Tentu saja hal yang persis sebaliknya akan berlaku kepada agen untuk hidup selibat. Jika seorang pemuka agama adalah mesin kelestarian untuk mem, hidup selibat adalah ciri berguna untuk dijadikan bagian dalam dirinya. Hidup selibat hanyalah mitra kecil dalam kompleks besar berisi mem religius yang saling membantu. Saya menduga bahwa kompleks mem yang beradaptasi bersama berevolusi dengan cara yang serupa seperti cara kompleks gen yang beradaptasi bersama. Seleksi mendukung mem yang mengeksploitasi lingkungan budayanya demi keuntungannya sendiri. Lingkungan budaya terdiri atas mem lain yang juga sedang mengalami seleksi. Oleh karena itu, lumbung mem memiliki ciri rangkaian yang stabil dalam evolusi yang akan sulit diinvasi oleh mem baru. Saya telah berpandangan negatif tentang mem, tapi mem memiliki sisi yang menyenangkan juga. Bila kita mati, ada dua hal yang dapat kita tinggalkan, gen dan mem. Kita diciptakan sebagai mesin gen yang dibentuk untuk menyebarkan dan mewariskan gen kita, tapi aspek diri kita akan dilupakan dalam 3 generasi. Anak Anda, bahkan cucu Anda, bisa memiliki kemiripan dengan Anda, mungkin dalam bentuk wajah, bakat musik, warna rambut. Namun seiring generasi berlalu, sumbangan gen Anda terbelah dua. Tidaklah butuh waktu lama sampai proporsi gen khas Anda pribadi menjadi dapat diabaikan. Gen kita bisa saja abadi, tapi kumpulan gen yang merupakan diri kita ditadikan akan hancur. Elizabeth II adalah keturunan langsung William sang penakluk, tapi sangat mungkin Elizabeth II tidak membawa satu gen raja tua itu. Kita sebaiknya tidak mencari keabadian dalam reproduksi. Namun, jika Anda bersumbangsi kepada budaya dunia, jika Anda punya gagasan bagus, menulis lagu, menciptakan alat, menulis puisi, mahakarya itu bisa terus hidup utuh lama setelah gen Anda terburai di dalam lumbung gen bersama. Socrates mungkin atau tak mungkin memiliki satu atau dua gen yang hidup di dunia saat ini, seperti menurut Gage Williams, tapi siapa yang peduli? Kompleks mem Socrates, Leonardo da Vinci, Copernicus, dan Marconi masih kuat bertahan. Betapapun spekulatifnya perkembangan teori mem saya, ada satu pokok pemikiran serius yang ingin saya tekankan sekali lagi, yaitu ketika kita melihat evolusi ciri-ciri budaya dan nilai kelestariannya, kita harus jelas mengenai kelestarian siapa yang sedang dibicarakan. Ahli biologi seperti yang kita lihat terbiasa mencari keunggulan di tingkat gen atau tingkat individu, kelompok, atau spesies sesuai selera. Yang sebelumnya tidak kita pertimbangkan adalah ciri budaya bisa jadi berevolusi dengan cara sendiri hanya karena hal itu menguntungkan dirinya sendiri. Karena kita tidak perlu mencari nilai kelestarian biologis biasa dari ciri-ciri seperti agama,
musik, dan tarian ritual. Meskipun kelestarian biologis juga dapat menyertainya. Begitu gen menyediakan mesin kelestarian berupa otak yang mampu melakukan peniruan dengan cepat, mem secara otomatis akan mengambil alih. Bahkan kita tidak perlu menganggap ada keunggulan genetis dalam peniruan, meski itu pasti akan sangat membantu. Yang diperlukan hanyalah bahwa otak harus punya kemampuan meniru. Mem akan berkembang dengan mengeksploitasi kemampuan itu sesungguhnya. Sekarang saya akan menutup topik replikator baru ini dan mengakhiri bab dengan sedikit harapan. Satu ciri unik manusia yang mungkin berevolusi melalui mem ataupun tidak adalah kapasitas kesadarannya untuk memandang ke depan. Gen egois, dan jika Anda menerima spekulasi bab ini, juga mem tidak dapat memandang ke depan. Mereka replikator yang buta dan tak memiliki kesadaran. Fakta bahwa mereka bereplikasi bersama-sama dengan kondisi tertentu lebih lanjut. Berarti mau tak mau mereka akan cenderung ke arah evolusi kualitas yang dapat disebut egois. Arti dalam khusus buku ini, replikator sederhana baik gen atau mem tidak dapat diharapkan akan mengorbankan keuntungan egois jangka pendek, bahkan jika dalam jangka panjang pengorbanan itu menguntungkan. Kita melihat dalam bab tentang agresi. Meskipun konspirasi merpati akan lebih baik bagi setiap individu ketimbang strategi evolusi yang stabil, seleksi alam pasti mendukung SES. Mungkin saja satu lagi kualitas unik manusia adalah kapasitas altruisme yang sejati, yang murni tanpa kepentingan. Saya harap memang demikian, tapi saya tidak membela atau menantangnya atau berspekulasi tentang evolusi meme yang mungkin terjadi. Pokok pemikiran yang saya ajukan sekarang adalah, bahkan jika kita melihat sisi gelapnya dan menganggap bahwa individu manusia pada dasarnya egois, kapasitas sadar kita untuk memandang ke depan, simulasi masa depan dalam imajinasi, dapat menyelamatkan kita dari ekses egois yang terpuruk dan dari replikator dan buta. Kita memiliki setidaknya peralatan mental untuk mengurusi kepentingan egois kita dalam jangka panjang, bukan hanya kepentingan egois dalam jangka pendek semata. Kita dapat melihat manfaat jangka panjang partisipasi dalam konspirasi merpati, membuat konspirasi itu berjalan. Kita punya kekuatan untuk menentang gen egois yang kita bawa dari lahir, dan jika perlu indoktrinasi mem egois kita. Bahkan kita dapat membahas cara-cara khusus untuk menanamkan dan memelihara altruisme yang murni dan tanpa kepentingan, sesuatu yang tidak memiliki tempat di alam, sesuatu yang belum pernah ada dalam seluruh riwayat dunia. Kita dibangun sebagai mesin gen dan dibudayakan sebagai mesin mem, tapi kita memiliki kekuatan untuk berbalik melawan pemberontak kita. Kita sendiri di bumi ini dapat memberontak melawan tirani egois para replikator. Catatan akhir. Taruhan saya bahwa semua kehidupan di mana-mana di alam semesta bakal terbukti berevolusi dengan cara Darwinian kini telah dijabarkan dan diberi justifikasi lebih lengkap dalam makalah saya Universal Darwinism dan dalam bab terakhir The Blind Watchmaker. Saya menunjukkan bahwa semua alternatif Darwinisme yang sudah pernah diusulkan pada prinsipnya tidak mampu menjelaskan kompleksitas teratur kehidupan. Argumen saya adalah argumen umum, tidak didasari fakta-fakta khusus tentang kehidupan seperti yang kita kenal. Dengan demikian, argumen itu telah dijadikan sasaran kritik oleh para ilmuwan membosankan yang berpikir bahwa membanting tulang di depan tabung reaksi atau sepatu bot berlumpur yang dingin
adalah satu-satunya metode penemuan dalam sains. Seorang kritikus mengeluhkan bahwa argumen saya terlalu filosofis, seolah cercaan seperti itu saja sudah cukup filosofis atau tidak. Kenyataannya adalah baik dia maupun orang lain tidak menemukan cacat dalam argumen saya. Pada prinsipnya, argumen seperti saya sama sekali bukannya tidak relevan dengan dunia nyata dan justru dapat menjadi lebih kuat daripada argumen berdasarkan penelitian faktual tertentu. Penalaran saya, jika benar, memberitahu kita sesuatu yang penting tentang kehidupan di mana saja di alam semesta. Laboratorium dan penelitian lapangan dapat memberitahu kita hanya tentang kehidupan sesuai sampel yang kita temukan di sini, kata Mem. Rupanya merupakan mem yang baik. Sekarang ini kata mem cukup banyak digunakan dan pada 1988 turut dimasukkan ke dalam daftar resmi kata-kata yang dipertimbangkan untuk edisi Kamus Bahasa Inggris Oxford selanjutnya. Itu membuat saya semakin ingin mengulangi rencana saya terhadap budaya manusia tidaklah seberapa, hampir bukan apa-apa. Ambisi saya yang sesungguhnya yang harus diakui besar mengarah ke jalur yang sepenuhnya berbeda. Saya ingin mengklaim kekuasaan tanpa batas atas entitas-entitas yang mereplikasi diri secara sedikit tak akurat begitu mereka muncul di mana saja di alam semesta. Ini karena entitas seperti itu cenderung menjadi landasan untuk seleksi Darwinian yang setelah bergenerasi-generasi secara kumulatif membangun sistem-sistem yang sangat rumit. Saya percaya dalam kondisi yang tepat, replikator secara otomatis bergabung untuk menciptakan sistem atau mesin yang mengangkut mereka dan bekerja untuk mendukung replikator terus-menerus. 10 bab pertama The Service Gene telah hanya mengkonsentrasi ke satu jenis replikator, yaitu gen. Dalam pembahasan mem di bab ini, saya mencoba mengangkat persoalan tentang replikator yang pada umumnya dan menunjukkan bahwa gen bukanlah satu-satunya anggota kelas yang penting itu. Saya tak tahu pasti apakah ranah budaya manusia benar-benar memiliki apa yang diperlukan untuk menjalankan suatu bentuk Darwinisme, tapi bagaimanapun pertanyaan itu tidak begitu penting bagi saya. Bab 11 akan berhasil jika pembaca menutup buku dengan perasaan bahwa molekul DNA bukan satu-satu entitas yang mungkin membentuk landasan bagi evolusi Darwin. Tujuan saya adalah menempatkan gen sebagai gen saja, bukan menyusun teori akbar tentang kehidupan manusia. DNA adalah sepotong perangkat keras yang mereplikasi diri. Setiap potong memiliki struktur tertentu yang berbeda dari potongan-potongan DNA bersaing. Jika mem dalam otak serupa dengan gen, dia mestinya merupakan struktur otak yang mereplikasi diri. Pola aktual sambungan saraf yang menyusun kembali diri jadi satu otak dan otak lainnya. Saya selalu merasa gelisah kala menyatakan hal itu karena kita tahu jauh lebih sedikit tentang otak daripada tentang gen. Akibatnya, kita selalu tak jelas mengenai bagaimana sesungguhnya struktur otak seperti itu. Jadi saya merasa lega saat baru-baru ini menerima makalah yang sangat menarik dari Juan Delius di Universitas Konstanz, Jerman. Tak seperti saya, Delius tidak perlu setengah-setengah karena dia seorang ilmuwan otak yang terkemuka, sedangkan saya bukan. Oleh karena itu, saya senang bahwa dia cukup berani untuk menegaskan pokok pemikiran di atas dengan benar-benar menerbitkan gambaran terperinci seperti apa kelihatannya perangkat keras saraf untuk suatu mem. Hal-hal menarik lainnya yang dia lakukan juga meliputi eksplorasi analogi mem dengan parasit secara jauh lebih mendalam ketimbang saya. Lebih tepatnya, analogi mem dengan kisaran di mana parasit ganas di salah satu
ujungnya dan simbion ada di ujung lain. Saya sangat tertarik dengan pendekatan itu karena saya tertarik dengan efek fenotip luas extended phenotypic gen parasit tentang terhadap perilaku inang. Lihat bab 13 buku ini dan khususnya bab 12 The Extended Phenotype. Ngomong-ngomong, Delius menekankan pemisahan yang jelas antara mem dan efek fenotipiknya. Dia juga menegaskan lagi pentingnya kompleks mem yang beradaptasi bersama, di mana mem diseleksi untuk saling kecocokan. Outline sign kebetulan merupakan contoh yang baik yang dapat saya pilih. Ini karena hampir secara universal lagu itu dibawa dengan kesalahan suatu mutasi. Refrainnya hari ini hampir selalu dinyanyikan dengan lirik berbunyi For the sake of outline sign, sedangkan Birds menulis liriknya for outline sign. Seorang Darwinian yang memiliki wawasan mem pasti segera bertanya-tanya, apa nilai kelestarian frasa the sake of? Ingatlah bahwa kita tidak sedang mencari cara bagaimana orang bisa bertahan hidup lebih baik dengan menyanyikan lagu itu dalam bentuk yang telah diubah. Kita sedang mencari cara bagaimana perubahan itu sendiri bisa berhasil bertahan hidup di dalam lumbung mem. Semua orang mempelajari lagu itu pada masa kecilnya, tapi tidak dengan membaca lirik Burns, tapi mendengarkan lagu itu dinyanyikan pada malam tahun baru. Dahulu kala, semua orang menyanyikannya dengan kata-kata yang benar. For the sake of pastilah muncul sebagai mutasi langka. Pertanyaan kita adalah, mengapa mutasi yang awalnya langka menyebar begitu luas sehingga menjadi norma di lumbung mem? Saya rasa jawabannya tidak jauh-jauh. Huruf S yang bertesis memang menonjol. Paduan suara gereja dilatih untuk mengucapkan bunyi S seringan mungkin. Jika tidak, seluruh gereja bagaimana dengan desisan seorang pendeta yang bergumam di altar katedral terkadang terdengar di baris belakang jemaat hanya mengucap alunan sporadis S. Konsonan lain dengan sik dan itu K hampir sama menonjolnya. Bahkan 19 orang menyanyikan for outline sign secara benar dan satu orang di satu tempat dalam ruangan terselip hingga keliru dan menyebut for the sake of outline sign. Seorang anak yang baru dengan lagu itu untuk pertama kalinya ingin sekali bernyanyi tapi tidak yakin dengan akan kata-katanya. Meskipun hampir semua orang menyanyi for outline sign, This is dan pengkerangka menerus masuk ke dalam telinga anak itu. Ketika bagian refrain datang kembali, dia pun menyanyi for the sake of outline sign. Memutan pun mengambil alih kendaraan baru. Jika ada anak-anak lain di sana, jika ada orang dewasa yang tak hafal liriknya, mereka akan cenderung beralih ke mutan kali berikutnya refrain itu diulang. Ini tidak berarti bahwa mereka lebih suka bentuk mutan. Mereka sungguh-sungguh tidak tahu liriknya dan bersemangat untuk mempelajarinya. Bahkan jika mereka yang tahu liriknya dengan tersinggung menyanyi lantang for outline sign seperti saja. Lirik yang asli kebetulan tidak memiliki konsonan yang mencolok sehingga bentuk mutan jauh lebih mudah untuk didengar, bahkan meskipun dinyanyikan secara diam-diam dan malu-malu. Kasus serupa adalah kasus Wool Britannia. Baris kedua yang benar dan korpusnya adalah Britannia Rules of the Waves. Meski tidak perlu, baris itu kerap dinyanyikan sebagai Britannia Rules of the Waves. Di situ desis S yang kuat dibantu oleh faktor tambahan. Maksud sang penggubah James Thomson tampaknya adalah kalimat perintah Britannia Go out and rule the waves, atau mungkin kalimat syarat Black Britannia rule the waves. Tapi mudah saja untuk langsung keliru memahami kalimat itu sebagai pernyataan Britannia rules the waves, dan pada kenyataannya memang demikian. Pengurutan itu punya dua nilai kelestarian terpisah dari bentuk asli yang dia gantikan. Terdengar lebih mencolok dan lebih mudah dipahami.
Pengujian terakhir bagi suatu hipotesis haruslah eksperimental. Seharusnya dimungkinkan untuk secara sengaja menginjeksikan mem dosis ke dalam tubuh Ben dengan frekuensi yang sangat rendah, kemudian menyaksikan penyebarannya akibat delay kesintasannya sendiri. Bagaimana jika beberapa dari kita mulai bernyanyi God saves our Jesus Queen? Saya benci jika ini diartikan bahwa mudah menarik perhatian adalah satu-satunya syarat agar gagasan sains tertentu dapat diterima. Lagi pula, sebagian gagasan sains memang benar, yang lainnya semata salah. Kebenaran dan kekeliruan gagasan sains dapat diuji, logikanya dapat dibedah. Gagasan-gagasan itu sungguh tidak seperti lagu populer agama atau tatan rambut punk. Namun, ada sosiologi sekaligus logika dalam sains. Sebagian gagasan sains yang buruk dapat menyebar luas, setidaknya untuk sementara waktu. Beberapa gagasan bagus tertidur selama bertahun-tahun sebelum akhirnya menjadi populer dan menguasai imajinasi ilmiah. Kita dapat menemukan contoh bagus tentang teori gagasan tidur yang lalu bangkit dan menyebar merajalela dalam buku ini, yaitu teori Hamilton mengenai seleksi kekerabatan. Saya kira teori Hamilton akan menjadi kasus yang pas untuk menguji gagasan pengukuran persebaran mem yang melalui perhitungan referensi jurnal. Dalam edisi pertama buku ini, saya mencatat bahwa dua makalah Hamilton dari tahun 1964 adalah kontribusi paling penting yang pernah ditulis untuk etologi sosial, dan saya tidak pernah mampu mengerti mengapa keduanya begitu diabaikan oleh ahli etologi lainnya. Namanya bahkan tidak muncul dalam indeks 2 buku teks utama etologi yang diterbitkan pada 1970. Untungnya, akhir-akhir ini ada tanda mengenai bangkitnya kembali minat orang terhadap gagasan-gagasan Hamilton. Saya menulis itu pada 1976. Mari kita telusuri kebangkitan mem tersebut selama dasar waktu berikutnya. Science Citation Index adalah publikasi yang agak aneh, di mana kita dapat mencari makalah apapun yang diterbitkan dan melihat tabel jumlah makalah lain sesudahnya untuk tahun tertentu, dan telah mengutip makalah pertama tersebut. Gunanya sebagai bantuan untuk melacak kepustakaan mengenai topik tertentu. Komite KAGI Universitas telah terbiasa menggunakannya sebagai cara terlalu kasar untuk mengukur prestasi sains seorang pelamar kerja dengan menghitung kutipan makalah Hamilton setiap tahun sejak 1964. Kita dapat melacak kemajuan perkembangan gagasannya dalam hal penerimaan di antara para ahli biologi. Gambar 1 sangat jelas awalnya bahwa gagasannya terabaikan. Kemudian tampaklah kenaikan dramatis dalam minat terhadap seleksi kerabat selama 1970-an. Jika ada titik permulaan tren naik, tampaknya titik itu adalah antara tahun 1974 dan 1973 dan 1974. Kenaikan itu sampai di puncak pada 1981. Setelah itu tingkat kutipannya setiap tahun naik turun secara teratur di sekitar satu titik tertentu. Telah muncul mitos yaitu bahwa gelombang minat terhadap seleksi kerabat dipicu oleh buku-buku yang diterbitkan pada 1975 dan 1976. Grafik di bawah dengan kenaikan dimulai pada 1974 tampaknya memberikan landasan untuk gagasan itu. Sebaliknya, buktinya dapat digunakan untuk mendukung hipotesis yang sangat berbeda, yaitu bahwa kita berhadapan dengan salah satu dari gagasan-gagasan yang matang, yaitu yang waktunya telah tiba. Buku-buku pertengahan 1970-an merupakan gejala efek pengikut, bukan penyebab utama. Mungkin memang kita berhadapan dengan efek pengikut yang berjangka panjang, berawal lambat dan menjadi makin cepat secara eksponensial, yang dimulai lebih
yang dimulai jauh lebih awal. Satu cara untuk menguji hipotesis eksponensial sederhana itu adalah dengan menempatkan jumlah kutipan secara kumulatif di skala logaritmik. Setiap proses pertumbuhan di mana laju pertumbuhan sebanding dengan ukuran yang telah dicapai disebut pertumbuhan eksponensial. Satu proses eksponensial yang khas adalah berubah. Setiap orang menularkan virus kepada beberapa orang lain yang masing-masing pada gilirannya menularkannya kepada jumlah orang yang sama, sehingga jumlah korban tumbuh makin lama makin cepat. Ciri kurva eksponensial bahwa dia menjadi garis lurus bila ditempatkan di skala logaritma. Membuat blok grafik logaritma secara kumulatif seperti itu tidaklah perlu, tapi mudah dan lazim. Jika penyebaran mem Hamilton benar-benar seperti wabah yang sedang merebak, titik-titik di grafik logaritma kumulatifnya harus membentuk satu garis lurus. Apakah betul demikian adanya? Garis yang ditarik pada gambar 2 adalah garis lurus yang secara statistik paling sesuai dengan semua titik. Kenaikan tajam yang jelas antara tahun 1966 dan 1967 mungkin harus diabaikan sebagai efek jumlah kecil yang tidak dapat diandalkan, yang cenderung dilebih-lebihkan oleh plot logaritma. Sesudahnya, grafik itu tidak jauh-jauh dari garis turun, meski pola minor yang membayanginya juga bisa dilihat. Jika tafsir eksponensial saya diterima, maka yang kita hadapi adalah ledakan minat yang terbakar lambat menjalar sepanjang 1967 sampai 1980-an. Tiap buku dan makalah harus lihat sebagai gejala sekaligus penyebab tren jangka panjang itu. Ngomong-ngomong, jangan kira pola kenaikan itu sepele, dalam arti tak terhindarkan. Kurva kumulatif manapun tentu saja akan naik, bahkan bila laju pengutipan per tahun konstan. Namun di skala logaritma, kurva itu akan naik secara ajak dengan laju lebih lambat dan perlahan berubah menjadi mendatar. Garis tebal di bagian atas gambar 3 menunjukkan kurva teoritis yang akan kita dapatkan jika setiap tahun tingkat kutipan konstan sama dengan tingkat rata-rata penghidupan Hamilton yang sesungguhnya, yaitu sekitar 37 kali per tahun. Kurva yang melemah itu dapat dibandingkan secara langsung dengan garis lurus yang diamati di gambar 2 yang menunjukkan tingkat kenaikan eksponensial. Kasusnya betul-betul peningkatan di atas peningkatan, bukan kenaikan ajak. Mungkin ada yang tergoda untuk berpikir bahwa ada sesuatu yang jika tidak tak terhindarkan. Setidaknya sedikit diharapkan tentang peningkatan eksponensial. Bukankah laju pengutipan karya sains itu sendiri secara keseluruhan, dan dengan demikian peluang untuk mengutip karya meningkat secara eksponensial? Mungkin ukuran komunitas sains juga meningkat secara eksponensial untuk menunjukkan bahwa ada sesuatu yang istimewa di mem Hamilton. Cara termudah adalah membuat plot grafik yang sama bagi beberapa makalah lain. Gambar 3 juga menunjukkan frekuensi pengutipan kumulatif bagi 3 karya lain yang kebetulan juga sangat berpengaruh dalam edisi pertama buku ini, yaitu karya Williams, Adaptation and Natural Selection dari 1966, makalah Travers tahun 1971 tentang altruisme timbal balik, dan makalah Maynard Smith dan Price tahun 1973 yang memperkenalkan gagasan SES. Ketiga karya itu menunjukkan kurva yang jelas tidak eksponensial di seluruh rentang waktu. Namun untuk karya-karya itu juga tingkat pengutipan per tahunnya jauh dari seragam dan pada masa tertentu bahkan mungkin eksponensial. Kurva Williams misalnya mendekati garis lurus di skala log sekitar tahun 1970 dan seterusnya, menunjukkan bahwa gagasannya juga memasuki fase ledakan pengaruh. Saya telah mengecilkan pengaruh buku tertentu dalam menyebarkan mem Hamilton. Namun demikian, ada satu catatan tambahan yang tampak sugestif atau untuk analisis mem kecil-kecilan ini. Seperti dalam kasus Outland Sign dan Rule Britania, kita memiliki kesalahan mutasi yang mencerahkan. Judul sepasang makalah Hamilton pada 1964 yang benar adalah The Genetical Evolution of Social Behavior. Pada pertengahan hingga akhir 1970-an,
banyak karya, di antaranya Sosiobiologi dan The Selfish Gene. Keliru menyebut judulnya sebagai The Genetical Theory of Social Behavior. John Seeger dan Paul Harvey telah mencari awal mula terjadinya meme mutan itu. Mereka menganggapnya penanda mencolok, hampir mirip label radioaktif, untuk melacak pengaruh sains. Pengaruh penelusuran mereka tiba pada buku E.O. Wilson yang berpengaruh, Sociology, yang terbit pada 1975 dan bahkan menemukan beberapa bukti tidak langsung atas silsilah kekeliruan itu. Meski saya mengagumi karya besar Wilson itu, saya harap semakin banyak akan membaca bukunya langsung dan semakin sedikit orang akan membaca tentangnya. Saya selalu terganggu dengan pernyataan yang sungguh salah, yaitu bahwa bukunya mempengaruhi saya. Namun karena buku saya juga berisi mutasi pengutipan label radioaktif, mungkin terlihat seolah-olah ada meme yang menurut Wilson ke saya. Itu sebetulnya tidak terlalu mengejutkan karena Sosiobiologi tiba di Inggris tepat ketika saya menyelesaikan The Selfish Gene pada saat saya mengerjakan bibliografi Wilson yang luas seharusnya hadir sebagai berkah karena menghemat banyak waktu di perpustakaan. Tapi kekecewaan saya berubah menjadi kegembiraan saat kebetulan saya menjumpai stensilan bibliografi The Selfish Gene yang telah saya serahkan kepada para mahasiswa dalam suatu kuliah di Oxford tahun 1970. Jelas dan nyata di dalamnya tertulis The Genetical Theory of Social Behavior 5 tahun lebih awal daripada bukti Wilson. Tidak mungkin Wilson milak bibliografi saya dari tahun 1970-an itu. Tak ada keraguan tentangnya. Wilson dan saya secara terpisah memperkenalkan meme mutan yang sama. Bagaimana kebetulan seperti itu bisa terjadi? Sekali lagi, seperti dalam kasus Alan Sain, penjelasan yang masuk akal tidaklah jauh. Buku Edgar Fisher yang paling terkenal berjudul The Genetical Theory of Natural Selection. Judul tersebut terlalu akrab dalam dunia biologi evolusioner sehingga sulit bagi kami untuk mendengar dua kata pertama tanpa otomatis menambah kata ketiga. Saya menduga bahwa Wilson dan saya telah melakukan hal itu. Ini kesimpulan menggembirakan bagi semua pihak lantaran tidak ada yang keberatan untuk mengakui bahwa kami dipengaruhi Fisher. Jelas dapat diprediksi bahwa komputer elektronik juga akan menjadi inang bagi pola-pola informasi yang mereplikasi diri meme. Komputer semakin terikat dalam jejaring rumit informasi bersama. Banyak komputer yang secara harfiah tersusun melalui pertukaran surat elektronik lainnya berbagai informasi ketika para pemiliknya saling mengedarkan disket bagi program yang mereplikasi diri. Itu lingkungan sempurna untuk berkembang dan menyebar. Ketika saya menulis edisi pertama buku ini, saya cukup naif hingga menganggap bahwa meme komputer yang tak diinginkan mestinya akan muncul lewat kesalahan spontan dalam penyalinan komputer yang tak diinginkan. Mestinya akan muncul lewat kesalahan spontan dalam penyalinan komputer yang sah. Saya mengira itu sesuatu yang kecil kemungkinannya. Ya, rupanya saya terlalu polos. Wabah virus dan cacing yang sengaja dirilis oleh para pemrogram licik kini merupakan risiko yang diakrabi oleh pengguna komputer di seluruh dunia. Harddisk saya sendiri telah terinfeksi 2 epidemi virus yang berbeda selama 1 tahun terakhir, dan itu pengalaman yang cukup lazim di kalangan pengguna komputer kelas berat. Saya tidak akan menyebutkan nama-nama virus tertentu karena saya tidak ingin memberi sedikit keputusan kotor bagi para pelaku kecil yang kotor itu. Saya katakan kotor karena perilaku mereka bagi saya secara moral tak jauh berbeda dengan perilaku teknisi di laboratorium mikrobiologi yang dengan sengaja menginfeksi air minum dengan kuman penyakit supaya bisa menertawakan orang-orang yang jatuh sakit. Saya katakan kecil karena orang-orang itu mentalnya kecil. Merancang virus komputer adalah hal yang biasa saja. Pemrogram manapun yang setengah kompeten dapat melakukannya, dan di dunia modern ini, pemrogram yang setengah kompeten bertebaran di mana-mana.
Saya sendiri salah satunya. Tapi saya tidak akan berusaha payah menjelaskan cara virus komputer. Sudah terlalu jelas. Yang lebih sulit adalah bagaimana memerangi virus komputer. Sangat disayangkan, beberapa pemrogram yang sangat ahli harus membuang waktu berharga untuk menciptakan pendeteksi virus, program penangkal, dan sebagainya. Analogian dengan vaksinasi medis itu luar biasa mirip, bahkan sampai ke injeksi virus yang dilemahkan. Bahayanya adalah perlombaan senjata akan berkembang dengan tiap kemajuan dalam pencegahan virus ditandingi program virus baru. Sejauh ini, sebagian besar program antivirus dirancang oleh para altruis yang menyediakan layanan jasa yang secara gratis. Tapi saya meramalkan pertumbuhan profesi baru, yaitu dokter perangkat lunak yang membelah diri menjadi spesialis dengan keuntungan besar, siap dipanggil dengan tas hitam penuh disket diagnostik dan kuratif. Saya menggunakan istilah dokter, tapi dokter sesungguhnya memecahkan masalah alam yang tidak direkayasa secara sengaja oleh kejahatan manusia. Dokter perangkat lunak di sisi lain akan menjadi seperti pengacara, memecahkan masalah buatan manusia yang seharusnya tidak pernah ada. Sejauh yang saya lihat mengenai motif para pembuat virus, tampaknya mereka sama-sama merasa bagaikan kaum anarkis. Saya ingin berkata kepada mereka, apakah Anda sungguh ingin membuka jalan bagi profesi tamak yang baru? Jika tidak, berhentilah main-main dengan meme konyol dan gunakan bakat pemrograman yang baru. Yang Anda miliki secara lebih baik. Saya telah menerima serentetan surat yang dapat diduga dari para pemilik iman yang memprotes kritikan saya tentangnya. Iman sangat sukses mempengaruhi otak untuk mendukung dirinya, terutama anak-anak, sehingga sangatlah sulit untuk melepaskan diri darinya. Apakah sesungguhnya iman itu? Iman adalah kondisi pikiran yang menyebabkan seseorang percaya sesuatu, apapun itu, secara total tanpa memerlukan bukti pendukung. Jika ada bukti pendukung yang bagus, iman akan mubazir, atau bukti itu akan memaksa kita untuk percaya. Inilah yang membuat klaim yang sering diulang-ulang bahwa evolusi itu sendiri adalah soal iman begitu konyol. Orang-orang percaya evolusi bukan karena mereka secara suka-suka ingin percaya, tapi karena melimpahnya bukti evolusi yang tersedia untuk umum. Saya katakan apapun itu yang dipercaya orang beriman, secara tak langsung menyatakan bahwa orang bisa memiliki iman terhadap apapun yang disuka, seperti biarawan elektrik dalam karya Douglas Adam yang kocak, di Gently Holistic Detective Agency. Roket itu dirancang dengan tujuan untuk bagaimana mewakili Anda dan sangat berhasil. Pada hari pertama kita berjumpa dengannya, dia begitu teguh dalam kepercayaannya bahwa segala sesuatu di dunia ini merah jambu, terlepas dari bukti-bukti yang ada. Saya tidak ingin berargumen bahwa hal-hal yang diimani seorang secara individu, seorang individu mesti tak masuk akal. Mungkin ya, mungkin tidak. Intinya adalah tidak ada cara untuk memutuskan apakah hal itu memang tak masuk akal, dan tidak ada cara untuk memilih satu iman di antara yang lain, karena pembuktian secara eksplisit dijauhi. Bahkan fakta bahwa iman sejati tak memerlukan pembuktian dianggap sebagai kebajikannya yang terbesar. Itu inti pendapat saya saat mengutip kisah Thomas si peragu, satu-satunya menurut saya yang sungguh mengagumkan di antara 12 rasul. Iman tidak dapat memindahkan gunung, meskipun bergenerasi-generasi anak-anak diberitahu yang sebaliknya dan mempercayainya. Namun iman mampu menggerakkan orang untuk melakukan berbagai persyaratan yang bisa berbahaya, sehingga bagi saya iman tampak memenuhi syarat sebagai semacam masalah mental. Iman menyebabkan orang percaya kepada apapun dengan begitu kuat sehingga dalam kasus-kasus ekstrim, mereka siap membunuh dan mati demi iman tanpa perlu membenarkan lebih lanjut. Ketika Hanson menciptakan nama Memwade untuk korban yang telah diambil alih oleh Mem, sehingga keberlangsungan hidup mereka sendiri menjadi tidak penting. Anda bisa melihat banyak orang seperti ini dalam berita-berita petang dari tempat seperti Belfast.
seperti tempat belepas dan atau berut. Iman cukup kuat untuk membuat orang kebal terhadap rasa iba, pengampunan, dan perasaan manusia. Iman bahkan membuat orang kebal terhadap rasa takut jika dia benar-benar percaya bahwa kematian sebagai mati akan mengirimnya langsung ke surga. Senjata yang luar biasa. Keyakinan agama layak diberikan bab tersendiri dalam sejarah teknologi perang, bersanding dengan busuk, kuda, tank, dan bom hidrogen. Nada kesimpulan saya yang cukup optimistis dalam memprovokasi keraguan di kalangan kritikus yang merasa bahwa kesimpulan itu tidak konsisten dengan isi buku saya. Dalam beberapa kasus, kritik berasal dari para pakar sosiobiologi doktriner yang secara singkat melindungi peran pentingnya pengaruh genetis. Dalam kasus lain, kritik datang dari wilayah yang berlawanan, yaitu para pemuka aliran kiri yang secara singkat melindungi ikon imunologis favorit mereka. Ross, Camin, dan Lewontin dalam karya mereka Not in Our Audience memiliki musuh bernama reduksionisme, dan semua reduksionis terbaik biasanya juga determinis, khususnya determinis genetis otak. Bagi kaum reduksionis adalah objek biologis yang tetap atau pasti yang menghasilkan perilaku yang kita amati, serta keadaan pikiran atau niat yang kita simpulkan dari perilaku tersebut. Posisi seperti itu seluruhnya atau mestinya seluruhnya sesuai dengan prinsip-prinsip sosiologi yang ditawarkan oleh Wilson dan Dawkins. Namun, mengambil sikap seperti itu akan melibatkan mereka dalam dilema mengenai pertama, perdebatan tentang banyak perilaku bawaan manusia yang sebagai manusia liberal mereka anggap tidak menarik, dengki, indoktrinasi, dan lain-lain. Kedua, jeratan persoalan etika kebebasan tentang pertanggungjawaban tindakan pidana. Jika hal ini seperti semua tindakan lainnya terdeterminasi secara biologis untuk menghindari masalah itu, Wilson dan Dawkins mengandalkan kehendak bebas yang memungkinkan kita untuk melawan pemerintah gen kita jika kita menginginkannya. Pada dasarnya, itu kembali menuju kartesianisme yang tak tahu malu, Deus ex machina yang dualistis. Saya pikir Ross dan rekan-rekannya menuduh bahwa kami tidak mau kalah. Entah kita harus menjadi determinis genetis atau kita percaya kehendak bebas, kita tidak bisa memilih dua-duanya. Namun di sini saya kira saya bicara atas nama Profesor Wilson selain diri saya sendiri. Hanya di mata Ross dan rekan-rekannya lah kami penganut determinisme genetis. Yang tidak mereka pahami, setidaknya tampak ini demikian adalah bahwa sangat mungkin bagi kami untuk berpendapat bahwa gen membawa pengaruh statistik terhadap perilaku manusia, sementara pada waktu yang sama percaya bahwa pengaruh ini dapat dimodifikasi, diganti, atau dibalik dengan pengaruh lain. Gen mesti mengerahkan pengaruh statistik ke setiap pola perilaku yang berevolusi melalui seleksi alam. Mestinya Ross dan rekan-rekannya setuju bahwa hasrat seksual manusia telah berevolusi melalui seleksi alam, dalam arti bahwa segala sesuatu berevolusi melalui seleksi alam. Oleh karena itu, mereka mestinya setuju bahwa ada gen yang mempengaruhi hasrat seksual, dalam arti sebagaimana gen mempengaruhi semua hal lain. Toh, mestinya mereka tidak memiliki masalah dengan pembatasan hak seksual ketika secara sosial diperlukan untuk melakukan itu. Apanya yang dualistis di situ? Jelas tidak ada. Dan tidak ada dualisme pula bila saya menyerukan perlawanan atas tirani replikator egois. Kita, tepatnya otak kita, cukup terpisah dan independen dari gen sehingga dapat memberontak terhadap gen. Seperti yang telah disebutkan, kita melakukannya dalam skala kecil setiap kali kita menggunakan kontrasepsi. Tidak ada alasan mengapa kita tidak harus memberontak dalam skala besar pula.